Oke, ready? 3, 2, 1, close. Salah. Itu mah opening podcast Om Deddy. Kalau ini openingnya. Oke, semuanya ready ya? Oke, ready? Yuk, gaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian lagi denger ini, berarti kalian lagi denger yang namanya podcast konsultan hidupmu. Oh iya, konsultan hidup. Keren banget ya. Iya, semoga podcast ini bisa jadi solusi dari berbagai masalah, atau setidaknya satu masalah dalam hidupmu. Iya, kita bisa membantu orang-orang kan kita. Ya, kita kenalan dulu ya. Kenalin, ada gue Dava di sini. Terus gue Syarif. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya isunya nih hangat banget dari awal tahun kemarin. Rip, gue mau nanya Rip. Apa tuh? Apa rasanya 1,5 tahun pandemi? Rasanya ya campur aduk sih. Ya di satu sisi lo enak, gak perlu mobilisasi, tapi ya lama-lama bosan ya? Suntuk sih, masih suntuk, bosan, stres. Lu udah bikin dalgona berapa kali? Gue gak pernah bikin dalgona sih. Atau lu punya hobi baru apa gitu selama pandemi? Hobi gue apa ya? Sering tidur sih malah sekarang. Apalagi pas kelas. Ada emang ya, pandemi ini kayak bikin banyak hal tuh makin mager. Ada orang yang makin mager, ada yang makin kreatif, ada. Jadi tergantung perspektif masing-masing. Iya, benar, tergantung pemanfaatannya. Benar. Tapi Rip ya, salah satu nih yang bikin gue seneng kabar tahun ini bukan kabar pandemi ya, tapi upaya vaksin sih Rip. Iya sih benar. Gue juga cukup perhatiin dan melihatnya makin lama makin optimis lah kita bisa melewati ini. Iya. Walaupun ya lucunya tuh di Indonesia kalau vaksin awal-awal tuh mesti ada, wah ini pasti konspirasi gitu. Iya tuh benar banget sih itu. Apalagi kan kita tahu, gue juga ngelihat sendiri ya gimana hoax di WA group tuh, di Facebook, di grup-grup orang tua itu yang apalah ini vaksin ini haram lah, vaksin ini ada chipset, ada chip Gates-nya lah, ada chipnya si Jinping lah, adalah pokoknya itu. Tapi menurut gue kayak chipset itu tuh gak masuk akal juga. Lagian ngapain juga mereka ngambil data kita, orang kita gak punya duit. Iya sih, selain itu juga data kita udah diambil ya. Tapi menurut lu gimana? Orang Indonesia terus yang namanya orang Indonesia ada vaksin. Tanggapan lu gimana kalau menurut lu? Nah, kalau gue sebagai orang yang percaya sains ya, itu tuh bagus sih. Itu salah satu upaya biar situasi ini tuh cepat membaik. Apalagi kan awalnya ini kan proyeksi dari COVID ini kan dulu banget pas awal nggak bakal separah ini kan ya. Tapi nyatanya juga pakai sampai sekarang pun nggak kelar-kelar kan. Bahkan kasusnya kemarin bulan-bulan lalu tuh sampai tinggi banget. Iya, kan? Apalagi yang varian Delta itu yang dari India baru itu kan. Nah, dengan gue merasa makin banyak nih vaksin-vaksin yang baru yang disetujui sama Dinas Kesehatan sama WHO itu tuh kabarnya sangat bagus sih kalau menurut gue. Tapi lu ada ketakutan nggak sih efek samping gitu? Kalau ketakutan sih sebenarnya gue nggak ada sih. Ada sih, pasti sedikit lah. Sedikit itu pasti ada kan. Gue ya namanya juga vaksin itu kan barang eksternal ya. Iya benar. Virus yang dimatiin kan ya. Iya benar. Emang pengembangan vaksin sekarang kan dari virus yang dimatikan. Iya ada yang gitu, ada yang rancangan DNA juga kan. Nah, yang tentunya gue ada sih ketakutan. Kalau misal nih amit-amit ya malah kita jadi bagian minoritas itu yang kena efek paling parah, terus akhirnya meninggal, itu pasti ada. Apalagi kita tahu kan. Tapi itu minoritas banget. Iya, itu minoritas banget. Apalagi kan kayak vaksin AZ itu kan pas awal-awal dulu di Eropa beberapa orang sampai meninggal kan itu. Iya, benar. Ya pasti ada ketakutan sih. Tapi ya kalau menurut gue itu worth lah untuk diambil resikonya, karena itu ya membantu kita bisa hidup lebih baik. Bener sih, gue juga setuju sama Sarip, karena yang namanya barang eksternal kita nerima kenalan lah ya, badan kita tuh kenalan sama barang eksternal itu. Iya, yang baru banget kan. Jadi mau nggak mau pasti kayak ada respon gitu loh. Iya benar. Kalau menurut gue logika sederhananya adalah ketika lu udah kenalan sama virus itu, walaupun virusnya virus bohongan, itu lu bisa lebih tahan badan lu. Iya benar. Jadi respon itu kekagetan itu tuh cuman sebentar, tapi lu bakal ngebentuk antibodi yang lebih kuat. Iya benar. Menurut gue itu yang kadang lupa dipahamin sama masyarakat Indonesia. Iya. Aduh,
ntar efek samping segala macam. Berapa hari sih paling gitu loh. Iya kan nilas titik mengotori susu semuanya kan. Nah itu emang orang kan sukanya lihat yang negatif doang, seperti itu kan. Ya gitulah ya. Selain efek samping nih Rip, dulu orang Indonesia tuh awal-awal tuh masih ragu karena katanya kita tuh udah kebal gitu loh. Kita tuh udah kebal. Tanpa vaksin tuh kita udah bisa gitu loh. Kalau menurut gue sebenarnya ini bukan ini sih, lebih ke pemikiran orang Indonesia tuh bandel banget. Iya. Ya, gue itu menyadari sih. Gue juga ngerasa ada sih orang beberapa yang gitu, karena kalau dipikir-pikir juga kita bandel. kita bandel, kita makan dari tempat yang sorry banget masih kurang higienis juga sampai sekarang masih sehat kan. Nah, mungkin karena kebiasaan orang-orangnya itu yang cenderung masih kurang memperhatikan higienitas itu, ya muncul lah orang apa sih ini paling juga nanti cuman kayak flu biasa gitu kan. Iya sih. Makanya orang-orang menolak gitu, nggak perlulah vaksin itu ntar juga sembuh gitu kan. Orang kita kuat ya tiap hari makan yang pedes-pedes masih hidup sampai sekarang, lambung kita masih sehat. Iya. Emang kadang orang Indonesia tuh menyepelekan. Nah, iya bener. Bahkan dari awal tuh kan banyak batu. Indonesia mah nggak bakal kena COVID. Nah iya, orang aja juga ngomong gitu ya. Kita kebal padahal realitanya kasusnya tinggi banget di Indonesia. Tapi Rip, menurut lo vaksin ini bakal ngaruh banget gak sih? Kalau menurut gue itu bakal ngaruh banget sih, tapi masih banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi ke depannya. Nggak cuma vaksin itu sendiri sih. Ya emang sih kalau vaksin kan kerjanya, kalau dari apa yang gue pahami kan itu kan mempercepat tubuh kita itu buat menyusun antibodi yang dibutuhkan buat ngelawan itu kan. Yes, benar-benar. Nah kalau menurut gue itu sangat bagus sih, karena kan kita nggak tahu sampai kapan ini pandeminya kan. Makanya bisa tuh kita antibodi kita tuh diakselerasi pakai vaksin itu kan. Tapi untuk kedepannya sih menurut gue nggak cukup sih vaksin doang. Nggak cukup vaksin doang. Apalagi vaksin kan nggak mungkin sebentar ya. Iya pembuatannya nggak cepat kan. Pembuatannya nggak cepat. Iya, terus virusnya mutasinya lebih cepat. Virus mutasinya lebih cepat. Apalagi di Indonesia orangnya banyak banget. Apalagi 270-80 juta gitu loh. Apalagi kafe masih ramai. Itu kan. Ini sebagai informasi nih sobat. Sebagai informasi, jadi sampai tadi sampai tanggal 14 September jam 6 sore itu tuh yang baru divaksin tuh baru 35%. Itu baru, untuk yang vaksin pertama atau kedua? Yes, vaksin dosis 1 baru 74 juta dosis. Yang dosis 2 yang lengkap itu baru sekitar 21% kurang dikit. Ya tuh kan masih panjang jalan masih kita. Jauh. Jadi emang gue setuju banget sih sama Syarif, karena vaksin ini bagus banget. Tapi emang belum cukup untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini, karena kita aja kayak protokol kesehatan masih sering banget abai, masih sering banget nggak peduli. Terus juga kita nggak tahu ketemu sama siapa. Terus tadi Syarif bilang mutasi virus tuh pasti cepet banget. Iya lebih kayak cepet. Yang Delta itu kan yang kemarin kan, itu tuh gila banget sih, sampai benar-benar kasus ngelonjak dan Iya, sampai di India krisis oksigen banyak itu kan. Nah itu dia, makanya menurut kita berdua nih ya, emang vaksin ini ngaruh banget. Jadi buat sobat sekalian yang belum vaksin, ayolah buru vaksin. Iya buruan lah, ayo kita cari biar kita cepat kembali ke bisa offline lah, bisa nongkrong. Bisa yang paling penting, bisa nongkrong tanpa khawatir. Nonton konser atau apalah kayak kerumunan tuh ya udah biasa aja gitu. Iya ayo kita vaksin. Gue tuh iri banget kayak lihat di New Zealand itu tuh udah bisa konser. Iya di Eropa udah bisa nonton bola ke stadion. Iya. Ya Allah, kapan Indonesia masih berkutat dengan vaksin. Katanya chips ya tuh. Tolonglah hoax kayak gitu tuh tolong diredam aja gitu. Iya stop lah kalian itu, ayolah. Soalnya vaksin tuh nggak cuma ngelindungin kita kan Rip ya. Iya, ngelindungi orang di sekitar kita juga, karena nanti bakal ngebentuk yang namanya herd immunity atau kekebalan komunal. Benar. Jadi walaupun belum 100%, tapi kalau mayoritas sudah divaksin, itu tuh laju penyebarannya tuh akan sangat berkurang drastis. Iya benar sekali, bisa diminimalisir nantinya. Nah itu sobat, jadi buat kalian yang belum vaksin cari. Ayolah, udah banyak kok. Udah banyak. Iya, ke puskesmas terdekat bisa. Kalau kalian pengen mah ya harus tuh. Harus banget. Maksudnya harus diusahakan ya. Iya benar. Dan tapi walaupun kalian udah vaksin nih, perlu diwanti-wanti juga. Bukan berarti kalian bisa abai gitu. Iya. Karena yang
yang udah vaksin pun bisa aja kena lagi kan. Iya banyak tuh yang kayak cerita-cerita temen yang udah mereka dapet tapi masih kena gitu. Ya itu mungkin karena efek faktor antibodinya belum kebentuk atau gimana. Sekali, benar. Tapi positifnya adalah ketika udah vaksin terus positif itu tuh resiko sakitnya tuh nggak separah yang belum divaksin. Iya benar sekali itu. Jadi walaupun vaksin terus kena corona lagi, bukan berarti itu nggak manjur. Iya, bukan berarti nggak manjur, tapi manjur mungkin dengan cara yang lain. Meminimalisir sakitnya. Meminimalisir sakitnya. Jadi sangat banyak manfaat dari vaksin. Bagus, iya banget. Gitu sobat sekalian, wah bersemangat sekali ya kita. Iya, ini kan yang mungkin nih harus digalakan ini ajakan vaksin sih. Pokoknya gua sama Sarip itu pengen banget ngajak lo semua buat pokoknya kita harus vaksin, men. Kita harus nongkrong lagi dengan tenang. Iya, itu bener. Main. Kangen gua bisa main sampai pagi gitu tanpa takut. Tanpa takut ini ya, takut virus di mana-mana ya. Iya, bener sekali. Ya begitulah perbincangan kita kali ini. Walaupun corona masih ada, kita ada optimisme bahwa itu akan segera berakhir dengan adanya vaksin. Iya benar sekali. Vaksin emang efektif banget, cuman karena kondisi Indonesia masih gini, jadi protokol kesehatan masih harus. Iya, terutama kayak tracing juga. Tracing dan tracking tuh wajib banget sih. Itu. Tracing dan tracking. Kalau kalian pergi kemana tuh ingat kalian ketemunya siapa aja. Terus kemudian kena gejalanya mulai di mana tuh harus perlu banget diingat dan juga jujur. Bener. Ini penyakit yang penyakit paling banget, penting. penyakit banget. Orang Indonesia kalau udah kena tuh kayak malu banget, padahal ya udah emang itu kita sakit gitu loh. Iya bener. Tapi yang paling ngeselin tuh ada tuh, kan kita sering lihat tuh di media sosial orang ini udah kena tapi kok masih berkeliaran, masih ke mall itu juga. Nah itu kesadarannya masih kurang. Jadi tracing dan tracking tidak akan berhasil kalau kalian tidak sadar diri. Iya, ayolah kita itu ikut bantu kondisi biar lebih baik. Betul banget. Kita semua berperan. Kita semua berperan dengan kita memilih vaksin berperan, kita menjaga protokol kesehatan itu sudah sangat berperan. Bahkan ketika kita jujur kita lagi kena penyakitnya, misalnya gitu kondisi terburuknya, ya udah jujur aja ngomong. Insya Allah tuh orang bakal simpati dan kita semua bakal saling support. Iya banyak kok yang support kok. Gitu sobat. Jadi kita sudahi dulu podcast karena durasi. Karena durasi, jadi sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Buat kalian yang mau kepo-kepo bisa follow kita di @SYYARF. Bukan, Conjat Consulting Group yang dipromosiin. Kira ya gue sendiri. Pengen eksis ya. Ya udah, kalau tadi Syarif, kalau gue di @davadi. Nanti ada di deskripsi. Sama jangan lupa buat pantengin di CCG Group, di Consulting Group. Yes, benar, karena di situ insya Allah kita bakal share konten-konten bermanfaat buat lu semua. Oke, kalau gitu gua pamit, Syarif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.